Video kali ini kita akan bahas salah satu algoritma di dalam machine learning, yaitu linear regression. Kalau kita bicara tentang machine learning, maka yang wajib ada, yang harus ada adalah training data. Training data apa yang kita butuhkan? Tergantung permasalahan dan algoritma yang akan kita gunakan nanti. Jenis algoritma machine learning yang akan kita gunakan nanti. Kalau kita bicara tentang algoritma yang supervised, maka training datanya berupa data, baik itu data mentah atau hasil dari ekstraksi fitur, dan targetnya. Sedangkan kalau kita menggunakan algoritma yang unsupervised, maka data yang kita butuhkan adalah data baik berupa data mentah ataupun fitur, hasil ekstraksi fitur. Tidak diperlukan target di sini. Data ini, baik itu nanti yang supervised ataupun unsupervised, kita olah pada saat proses training dengan menggunakan algoritma machine learning, kita dapatkanlah sebuah model. Oke? Sehingga pada saat testing, kita punya new instance atau data baru yang belum pernah di training, kita masukkan ke dalam model, kita dapatkanlah output. Ini adalah proses dasar di dalam machine learning. Oke, sebelum kita bahas mengenai linear regression, kita bahas dulu apa itu regression. Kalau regression itu adalah suatu permasalahan yang outputnya nanti berupa real value. Real value itu nilainya macam-macam ya, mulai dari 0, 1, 100, 125, 231, ini bicara output di dalam permasalahan regression. Oke, oleh karena itu, kalau kita bicara tentang regression, data trainingnya nanti adalah berupa fitur seperti biasa atau data mentah, dan targetnya juga berupa real value. Angka real, mulai dari yang tak terhingga ya, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, dan seterusnya. Atau bahkan minus juga bisa. Ini kita bicara tentang regression. Ini training data. Pada saat testing pun, nanti kita punya new instance-nya yang berupa fitur, atau hasil dari ekstraksi fitur proses sebelumnya, kemudian outputnya juga berupa real value. Ini adalah permasalahan regression. Contohnya apa? Contohnya yang sering digunakan adalah house price prediction, prediksi harga rumah. Kita tahu bahwa harga rumah itu macam-macam. Ada yang 100 juta, ada yang 150 juta, ada yang 232 juta, ada yang 576 juta. So, range-nya tidak terbatas. Ini kita bicara tentang output yang nilainya real. Oke. Fiturnya apa berarti kalau seperti itu? Kalau kita bicara tentang prediksi harga rumah, yang bisa kita gunakan sebagai fitur, contohnya adalah luas rumahnya. Jadi, semakin besar luas rumahnya, maka harga rumahnya itu juga semakin tinggi. Oke, targetnya apa? Ya harga tadi kan kita mau memprediksi harga. Algoritma yang pertama yang kita kenal di dalam machine learning ini adalah linear regression. Apa itu linear regression? Nanti modelnya itu berupa linear, berupa kalau bisa dibayangkan seperti halnya garis lurus. Jadi bisa dibayangkan kalau kita punya data 2 dimensi, kita plot di dalam grafik, maka garis lurus itulah adalah linear model. Oke. Linear model ini yang menyatakan relationship hubungan antara si fitur dengan target. Misalkan seperti ini, kita punya data 1 dimensi saja, yaitu fiturnya berupa area saja atau luas dari rumahnya. Kemudian kita juga punya target, misalkan tadi contohnya adalah harga rumah. Kalau kita plotting, bentuknya seperti ini. So, linear regression atau linear modelnya seperti apa? Seperti ini. Ya.
garis lurus ini yang kalau saya punya input baru berdasarkan persamaan garis lurus ini, maka kita dapatkanlah suatu output. Ini contoh linear model yang pertama. Kita punya data berikutnya. Data yang sama, kita lakukan training dengan menggunakan algoritma linear regression. Nanti mungkin ada beberapa parameter yang kita rubah. Kemungkinan model yang kita dapatkan pun juga berbeda. Ini adalah modelnya, ini adalah modelnya. Oke? Sehingga ketika kita punya new instance atau data baru yang tidak pernah ada di dalam data training, kita bisa tentukan target berdasarkan garis ini. Begitu juga dengan yang sebelah kanan. Kita punya data baru, kita bisa tentukan target berdasarkan model linear ini atau garis merah ini. Oke. Datanya nanti bentuknya di dalam linear regression ini dan di dalam algoritma machine learning yang lain, datanya ada dua jenis. Yang pertama adalah univariate atau multivariate. Kalau kita bicara tentang data yang univariate, maka fiturnya cuma satu. Tadi, kalau kita bicara tentang prediksi harga rumah, maka fiturnya adalah luas rumah. Sedangkan yang data bentuknya multivariate, maka fiturnya lebih dari satu. Misalkan kalau kita prediksi harga rumah, fiturnya selain luas rumah, juga banyaknya kamar tidur, banyaknya kamar mandi, misalkan seperti itu. Itu kita bicara tentang data multivariate. Ada ada dua cara untuk mendapatkan model linear regression pada saat training. Yang pertama adalah dengan menggunakan direct atau pakai matrix equation, baik univariate ataupun multivariate nantinya. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan gradient descent. Jadi di sini nanti ada proses iterasi. Ada proses trainingnya, ada proses iterasi. Jadi ada yang pertama kita menggunakan direct equation atau matrix equation, dan yang kedua kita menggunakan iterasi dengan menggunakan gradient descent. Oke, kita pakai cara yang pertama terlebih dahulu, dan data yang kita contohkan adalah data univariate terlebih dahulu. Model yang kita bangun tujuannya adalah ini. Y sama dengan W0 ditambah W1X. Ini adalah persamaan garis lurus yang tadi sudah diilustrasikan. Ini adalah persamaan garis lurusnya. Ini adalah linear modelnya. Y sama dengan W0 plus W1X. W0 ini intercept, disebut dengan intercept, atau nanti di dalam pendekatan algoritma yang lain, dia disebut juga dengan bias. Kemudian W1X, W1 ini adalah koefisien. Oke. Pada saat training, yang mau kita cari adalah nilai W0 dan nilai W1-nya. Intercept dan koefisiennya. Y dan X itu adalah data trainingnya. X itu fitur, Y itu target. Gitu ya. Oke. Cara pertama kita gunakan direct equation. Di dalam direct equation, kita punya rumus seperti ini. W1 sama dengan kovarian dari X, Y, fitur, target, dibagi dengan varians dari X, data fiturnya. W0-nya itu sama dengan Y bar atau min dari Y dikurangi W1 kalikan X bar. Min dari X. Oke, sekarang kovarian dan varian rumusnya seperti apa? Kita tinggal gunakan rumus seperti ini. Ini adalah penyelesaian permasalahan linear regression dengan menggunakan direct equation untuk data yang univariate. Fiturnya cuma satu. Nih, X-nya cuma satu. Oke. Contohnya, kita punya 5 buah data.
fiturnya cuma ada 1. Misalkan kalau kita punya fiturnya sama dengan 1, targetnya adalah 1. Fiturnya sama dengan 2, targetnya adalah 3. Kalau inputannya sama dengan 4, maka outputnya adalah 3. Sampai data yang terakhir. Kalau kita punya inputannya adalah 5, maka targetnya sama dengan 5. Gitu ya. Kalau kita plotting, grafiknya bentuknya seperti ini. Sumbu X ini menyatakan fiturnya atau inputnya, sumbu Y menyatakan targetnya atau outputnya. Oke? Tadi untuk menghitung, untuk mencari intercept dan koefisien, kita butuh min terlebih dahulu masing-masing, baik fitur maupun target. Oleh karena itu, ini kita hitung min-nya. Oke, min dari fitur atau min dari X, ini min dari target. Berikutnya, kita hitung covariance dan variance-nya. Untuk menghitung covariance, kita lakukan X dikurangi min dari X. X dikurangi X bar. Kemudian kita hitung juga Y kurangi Y bar. Kemudian kita kalikan, kita jumlah, kemudian kita rata-rata, dapatlah nilai covariance sama dengan 2. Sedangkan variance, ini kita kuadratkan, min 2 dikuadratkan, ditambah min 1 dikuadratkan, ditambah 1 kuadrat, ditambah 0 kuadrat, ditambah 2 kuadrat, dibagi dengan n-1, yaitu 4, sama dengan 2,5. Sehingga kita dapatkan bahwa W1 dan W0 itu sama dengan W1-nya 0,8, W0-nya adalah 0,4. Ini penyelesaian linear regression untuk mendapatkan model linear regression dengan menggunakan direct equation untuk data yang bentuknya univariate. So, model yang kita dapatkan adalah ini. Y sama dengan 0,4, interceptnya adalah 0,4, dan koefisiennya adalah 0,8. Kalau kita mau masukkan data baru, misalkan kita punya data 6, maka kita tinggal hitung outputnya Y sama dengan 0,4 ditambah 0,8 kalikan 6. Oke, ini linear regression. Oke, sekarang kita coba bagaimana membuat code-nya dengan menggunakan Python. Kali ini kita akan buat code untuk membangun model linear regression untuk data yang univariate, kemudian dengan menggunakan direct equation. Oke. Data nanti kita gunakan data semuanya nanti dalam bentuk NumPy, dalam bentuk array. Karena kalau kita nanti menggunakan package scikit, package keras, atau package Python yang lainnya, rata-rata datanya direpresentasikan dalam bentuk NumPy, array NumPy. Oke, oleh karena itu tahap pertama kita lakukan importing NumPy terlebih dahulu. Kemudian kita mau plotting nanti hasilnya, jadi plotting data dan linear modelnya. PyPlot SPLT. Sekarang kita define datanya. Data trainingnya, data X-nya, yaitu NP. Kita pakai data yang ini ya. 1, 2, 4, 3, 5. 1, 2, 4, 3, 5. NP array. 1, 2, 4, 3, 5. Kemudian data Y-nya atau targetnya, ini biar enak. Data targetnya adalah NP array 1, 3, 3, 2, 5. 1, 3, 3, 2, 5. Oke. Kita sudah kita sudah definisikan data fitur dan data target.
Kemudian yang kita lakukan pertama kali adalah berdasarkan rumus yang ada, kita harus ngitung min dari X atau min dari fitur dan min dari target atau min dari si Y, data Y. Oke, min X sama dengan kita gunakan NumPy, yaitu data fitur, kemudian min Y-nya NP min data target. Kita print. Ya, sama ya dengan Excel-nya tadi, 3 dan 2,8. Tahap berikutnya adalah kita hitung covariance dan variance. Covariance dari X, Y dan variance dari X. Oke. Sintaks detail mengenai covariance dan variance bisa dilihat di dokumentasi dari NumPy. Oke. Kita lihat variance-nya terlebih dahulu. Var dari X adalah NP var, data fitur. Karena kita gunakan rumus yang seperti ini, variansnya pernya adalah bukan N, tapi N-1, maka kita tambahkan variabel DDOF, nanti bisa lihat di dalam dokumentasi NumPy untuk varians. Oke, kita print var X-nya, kita dapatkan 2,5. Varian dari X-nya adalah 2,5. Ini ya, 2,5. Kemudian kita hitung lagi covariance-nya. Cov XY itu sama dengan NP. Kita gunakan metode cov juga. Sudah disediakan oleh NumPy. Data fitur, data target. Oke. Yang patut diperhatikan adalah covariance. Kalau kita mencari covariance dari dua buah data, yaitu data fitur dan data target, itu artinya kita mau mencari korelasi antara data fitur dengan data target. So, akan kita dapatkan matriks 2x2 seperti ini. Oke. Ini menyatakan korelasi hubungan antara data fitur dengan data fitur itu sendiri. Kemudian ini adalah data fitur dengan data target. Ini adalah data fitur dengan data target. Data target, data fitur. Yang ini adalah data target dengan data target. Kalau covariance-nya itu bernilai negatif, misalkan di sini nilainya minus 2 misalkan, maka hubungan antara data fitur dan data target itu berkorelasi negatif. Artinya apa? Semakin tinggi nilai fitur, maka semakin rendah nilai targetnya. Tetapi kalau kita bicara tentang hasil covariance-nya adalah positif, maka semakin tinggi nilai data fitur, maka semakin tinggi pula nilai data target. Ya. Sedangkan kalau covariance-nya bernilai 0, berarti tidak ada korelasi antara data fitur dan data target. Karena kita mau menggunakan nilai untuk covariance X, Y, maka yang kita ambil adalah yang ini. Atau ini. Oke. So, data cov itu sama dengan cov X, Y yang 0,1 atau 1,0. Oke. Ini covariance dan variance. Sekarang kita lihat W1-nya terlebih dahulu. W1 adalah covariance X, Y per variance X. W1 sama dengan data cov dibagi dengan var X.
Sedangkan W0 itu sama dengan Y bar kurangi W1 kali X. Y barnya tadi kita simpan di dalam min Y, X barnya kita simpan di dalam min X. Y bar min Y dikurangi W1 kalikan min X. Oke, kita print koefisiennya, intercept dan koefisiennya. Ini ya, 0,4 dan 0,8. Sama dengan kalau kita hitung secara manual tadi, interceptnya adalah 0,4, koefisiennya adalah 0,8. Oke, sekarang kita plotting datanya. Kita gunakan pyplot dari matplotlib, plt.plot, nyimpan datanya adalah di data fitur, data target. Bentuknya seperti ini. Oh maaf, kita gunakan ini adalah plotting dari data training kita. Sekarang kita plotting linear model yang sudah kita hasilkan. Oke. Untuk mengilustrasikan linear modelnya, kita butuh tambahan bantuan array. Kita generate angka mulai dari 1 sampai 5. Kita gunakan linspace. Kita generate ya. Data X sama dengan NumPy linspace. Parameternya adalah, parameter yang pertama adalah data mau generate mulai dari mana. Kita mulai dari angka 1 sampai angka 5, kita mau generate misalkan 20 titik. Oke. So, kalau saya punya data X seperti ini, dan saya punya model di mana koefisiennya adalah 0,4, interceptnya adalah 0,4, kemudian koefisiennya adalah 0,8, maka data Y-nya itu sama dengan intercept 0,4 atau W0 ditambah W1 dikalikan data X. Ini adalah modelnya. Itu ya. Kemudian ini kita testing dengan menggunakan data X. Oke, kemudian kita plotting lagi data X, data Y. Karena kita pengennya bentuknya garis, maka kita kasih warna biar beda. Warna red, kemudian bentuknya adalah garis. Seperti ini. Oke, ini adalah data, ini adalah model, linear model yang kita bangun. Misalkan kita punya data baru, instance baru adalah berapa ini? 3,7. Nah, kita tulis di sini. Data X-nya adalah 3,7. Maka kita testing lagi. Kita lakukan plotting lagi. Kita kasih warna yellow. Ya. Oh, nggak ada yellow ya. Black. Oh, sebentar. Oh, maaf. Ini bukan 0 tapi O. Oke. Ini adalah data barunya. Data barunya kalau kita testing dengan menggunakan model yang diilustrasikan dengan garis merah ini, maka outputnya itu terletak di sini. Kalau kita punya data 3,7, maka outputnya adalah 3,36. Atau kalau kita plotting, letaknya di sini. Oke, ini adalah code
dengan menggunakan NumPy untuk membangun linear regression untuk data yang univariate dengan menggunakan metode direct equation. Kita akan bahas di video berikutnya kalau kita gunakan gradient descent.